Pernahkah Anda sengaja ditinggalkan di bawah guyuran hujan oleh suami dan ibu mertua, karena dianggap sebagai menantu miskin yang memalukan? Itulah penghinaan terakhir yang diterima Salma sebelum ia memutuskan untuk berhenti menjadi istri yang terlalu menunduk pasrah. Alih-alih menangis terpuruk, Salma membalasnya dengan menyadarkan mereka pada satu fakta telak yang selama ini sengaja mereka lupakan. Rumah mewah tempat mereka berteduh dan menyombongkan diri adalah aset murni milik Salma 100%. Malam itu juga, ia langsung mendatangkan teknisi untuk mengganti seluruh sistem pintu pintar, membongkar bukti suaminya yang telah mencuri uang ratusan juta, dan mengunci rapat-rapat pintu utama dari dalam, membiarkan kedua parasit itu kedinginan di luar pagar untuk menghadapi ganjaran atas kesombongan mereka sendiri. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Sebutkan kota asal kalian. Semoga Allah memudahkan segala ikhtiar kita, melancarkan rezeki, menjaga kesehatan lahir dan batin, serta mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan. Amin. Ditinggalkan di bawah deras hujan. Hujan deras mengguyur atap garasi sore itu. Suara air yang membentur aspal terdengar nyaring, menutupi suara mesin mobil yang baru saja menyala. Salma berdiri di ambang pintu depan rumahnya. Ia mengenakan gamis berwarna coklat muda dan kerudung senada yang menutup dadanya dengan rapi. Matanya menatap tajam ke arah mobil jenis keluarga yang perlahan mundur menuju pagar luar. Di dalam mobil tersebut, duduk suaminya yang bernama Bram, serta ibu mertuanya yang bernama Ibu Desi. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga besar pihak suami. Ada acara syukuran pernikahan sepupu Bram yang digelar di sebuah gedung mewah di pusat kota. Namun, Salma tidak diajak. Beberapa menit yang lalu, Ibu Desi dengan terang-terangan melarang Salma ikut masuk ke dalam mobil. Alasan yang diucapkan wanita parubaya itu sangat menyakitkan telinga. Ibu Desi mengatakan bahwa penampilan Salma terlalu biasa dan latar belakang keluarga Salma yang hanya orang kampung akan membuat malu keluarga besar mereka yang merasa berada di kelas atas. Bram, pria yang seharusnya melindungi dan membela istrinya, hanya diam. Ia duduk di balik kemudi tanpa menoleh sedikit pun ke arah Salma. Pria itu sibuk menyalakan penyejuk udara dan memeriksa ponsel cerdasnya, seolah setuju dengan ucapan ibunya. Ibu Desi bahkan sempat menurunkan kaca jendela mobil hanya untuk memberikan tatapan meremehkan sebelum akhirnya kaca itu kembali tertutup rapat. Mobil berwarna perak itu pun melesat menembus hujan, meninggalkan rumah dan meninggalkan Salma sendirian. Tidak ada air mata yang jatuh dari pelupuk mata Salma. Ia tidak menangis. Wanita itu hanya menarik napas panjang, membenarkan letak kerudungnya yang sedikit tertiup angin dingin, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu kayu jati berukir itu rapat-rapat. Suasana di dalam rumah sangat sepi. Hanya terdengar detak jam dinding besar yang menunjuk ke angka 4 sore. Salma berjalan menyusuri ruang tamu yang luas. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang mewah. Perabotan di dalam ruangan ini bernilai puluhan juta rupiah. Sofa kulit berkualitas tinggi, meja kaca tebal, dan berbagai pajangan mahal menghiasi setiap sudut. Ibu Desi selalu membanggakan rumah ini kepada teman-teman arisannya. Wanita itu selalu bercerita dengan suara lantang bahwa rumah ini adalah hasil kerja keras putranya. Mertuanya itu selalu bersikap seolah-olah ia adalah nyonya besar penguasa rumah, sementara Salma hanya menumpang hidup. Namun, mereka berdua sengaja melupakan satu kebenaran mutlak. Rumah mewah berlantai 2 ini dibeli menggunakan uang pribadi Salma. Salma membeli aset berharga ini dari hasil keuntungan bisnis pakaian daring miliknya, 3 tahun sebelum ia mengenal dan menikah dengan Bram. Sertifikat hak milik rumah ini dengan jelas mencantumkan nama Salma secara tunggal. Tidak ada 1 rupiah pun uang Bram yang ikut campur dalam pembelian tanah maupun bangunan ini. Salma melangkah menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 1. Ruangan ini adalah satu-satunya area di mana Ibu Desi jarang masuk. Salma duduk di kursi kerjanya dan membuka laptop. Layar menyala terang, menampilkan latar belakang gambar pemandangan pegunungan. Jari jemari Salma bergerak cepat di atas papan ketik. Ia membuka peramban internet dan masuk ke portal perbankan miliknya. Masih ada hal lain yang mengganjal di hatinya selain perlakuan buruk hari ini. Sudah beberapa minggu terakhir,
Salma merasa ada yang aneh dengan saldo tabungan bersama yang ia buat dengan Bram untuk persiapan masa depan. Setelah memasukkan kata sandi, layar menampilkan daftar mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Mata Salma menyusuri setiap baris angka yang tertera di sana. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Salma menemukan apa yang ia cari. Terdapat 5 kali transaksi penarikan dana dalam jumlah besar yang dikirimkan ke nomor rekening atas nama Ibu Desi. Jika dijumlahkan, total uang yang keluar mencapai 300 juta rupiah. Uang itu dipindahkan secara bertahap setiap akhir pekan, tepat saat Salma sedang sibuk mengurus pengiriman barang dagangannya. Salma menyandarkan punggungnya ke kursi. Wajahnya tetap tenang, tetapi rahangnya mengeras. Bram telah mencuri uang tabungan mereka tanpa izin. Pria itu memindahkan dana hasil keringat Salma ke rekening ibunya dengan diam-diam. Salma teringat ucapan Bram tempo hari saat meminta izin menggunakan sedikit uang untuk modal usaha temannya, yang langsung ditolak oleh Salma karena tidak jelas peruntukannya. Ternyata, penolakan itu tidak menghentikan niat buruk suaminya. Bram tetap mengambil uang itu, bahkan memberikan semuanya kepada Ibu Desi. Tangan Salma bergerak menyalakan mesin pencetak yang berada di samping meja. Ia menekan tombol cetak pada layar laptopnya. Mesin itu mendengung pelan, perlahan mengeluarkan lembar demi lembar kertas berisi bukti transaksi perbankan tersebut. Salma mengambil kertas-kertas itu, menyusunnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam sebuah map plastik berwarna merah. Ia meletakkan map tersebut di atas meja ruang tamu. Ini adalah bukti nyata yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Salma kemudian mengambil ponselnya dari saku gamis. Ia mencari sebuah nomor kontak yang sudah ia simpan sejak lama. Nomor seorang kepala teknisi dari perusahaan penyedia sistem keamanan pintu rumah. Salma menekan tombol panggil. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara pria dari seberang telepon. Salma berbicara dengan nada suara yang sangat jelas, tegas, dan tanpa ragu. Ia meminta teknisi tersebut datang sore ini juga untuk mengganti seluruh sistem pintu utama. Salma meminta pemasangan kunci pintar model terbaru, yang hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari dirinya dan kata sandi baru yang akan ia tentukan sendiri. Ia juga meminta teknisi tersebut mengganti semua gembok pagar depan dengan yang baru. Setelah panggilan telepon berakhir, Salma berjalan menuju dapur untuk menyeduh teh hangat. Ia memandang keluar jendela dapur. Hujan mulai reda, menyisakan rintik-rintik kecil. Salma tersenyum tipis. Hari ini, ia mungkin ditinggalkan. Namun, mulai malam ini, ia yang akan menentukan siapa yang pantas masuk ke dalam hidupnya dan rumahnya. Kesabarannya sebagai seorang istri telah dimanfaatkan, dan kebaikannya telah diinjak-injak. Saatnya untuk menghentikan semua omong kosong ini. Salma menyeruput teh hangatnya dengan tenang, bersiap menunggu kedatangan teknisi, dan bersiap menyambut malam panjang yang akan segera tiba. Mengamankan benteng. Waktu terus berjalan di dalam rumah mewah yang mendadak terasa begitu luas dan senyap. Jam dinding antik peninggalan orang tua Salma yang terpasang kokoh di sudut ruang keluarga berdentang sebanyak 5 kali. Hujan deras di luar sana perlahan mereda, menyisakan rintik-rintik kecil yang berjatuhan dari dedaunan pohon mangga di halaman depan. Salma, wanita yang kini genap berusia 35 tahun itu, masih duduk dengan posisi punggung tegak di atas sofa. Balutan kerudung berwarna coklat muda yang ia kenakan masih terpasang sangat rapi, menutupi bagian kepala hingga dadanya dengan sempurna. Penampilan fisiknya selalu terjaga dengan baik. Salma meletakkan komputer jinjing di pangkuannya. Layar terang tersebut menampilkan deretan angka dari bisnis pakaian daring miliknya. Laporan bulan ini menunjukkan peningkatan laba yang sangat memuaskan, membuktikan kemandirian finansialnya tidak goyah. Usahanya telah berkembang pesat, cukup untuk membiayai segala kebutuhan hidup, bahkan membeli rumah mewah ini. Keberhasilan bisnis tersebut berbanding terbalik dengan kondisi rumah tangganya yang penuh dengan kebohongan. Selama ini, Bram hampir tidak pernah menyisihkan pendapatannya untuk memberikan nafkah yang layak. Suaminya selalu memiliki 1001 alasan setiap kali akhir bulan tiba. Terkadang Bram berdalih gajinya dipotong untuk keperluan kantor,
Di lain waktu ia mengaku harus melunasi hutang ibunya. Salma tidak pernah membesar-besarkan masalah tersebut dan memilih fokus bekerja. Namun, diamnya Salma seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Kebaikan hatinya dimanfaatkan tanpa rasa malu oleh Bram dan Ibu Desi. Puncaknya adalah hari ini, ketika ia sengaja ditinggalkan seperti barang yang tidak berguna. Fakta bahwa tabungan bersama mereka telah dikuras habis oleh suaminya sendiri menjadi bukti paling nyata bahwa pernikahan ini sangat merugikan. Wanita cerdas bertindak menggunakan strategi yang terukur dan bukti yang nyata. Lamunan Salma seketika terhenti ketika terdengar suara deru mesin kendaraan mendekat ke arah rumahnya. Sebuah mobil bak terbuka berwarna putih bersih berhenti perlahan tepat di depan pintu pagar besi. Dua orang pria berseragam biru tua terlihat turun dari bagian depan kendaraan tersebut sambil membawa tas perkakas. Salma segera menutup layar komputer jinjingnya, meletakkannya di meja, dan bangkit berdiri. Ia melangkah tenang menuju pintu depan. Senyum ramah menghiasi wajahnya ketika menyambut kedatangan para pekerja tersebut. Pria bernama Pak Yanto memperkenalkan dirinya sebagai kepala teknisi keamanan yang dihubungi Salma. Salma mempersilakan mereka masuk ke area teras dan mulai menjelaskan inti pekerjaannya secara ringkas. Ia memberikan instruksi tegas bahwa seluruh sistem pengunci di rumah ini, mulai dari gembok pagar depan hingga gagang pintu utama, harus diganti total hari ini juga tanpa terkecuali. Pak Yanto dan rekan kerjanya segera melaksanakan tugas mereka dengan sangat cekatan. Mereka mulai membongkar bagian dalam gagang pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal menggunakan peralatan khusus. Suara dengungan dari bor listrik bertenaga baterai dan ketukan palu besi bergema mengisi kekosongan rumah tersebut. Salma berdiri dalam jarak aman, mengawasi setiap proses pekerjaan mereka dengan saksama. Ia harus memastikan bahwa alat pengunci elektronik versi terbaru yang ia pesan terpasang sempurna. Perangkat keamanan berwarna hitam elegan tersebut memiliki teknologi enkripsi tingkat tinggi. Sistem pintunya dirancang khusus agar hanya bisa dibuka menggunakan pemindai sidik jari biometrik. Selain itu, sistem tersebut juga dilengkapi dengan layar sentuh kecil yang menuntut pengguna untuk memasukkan kata sandi berupa deretan angka panjang. Tidak ada lagi lubang kunci konvensional yang bisa diduplikasi secara mudah. Sambil menunggu teknisi menyelesaikan pekerjaan di bawah, Salma berjalan menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Kamar luas ini menyimpan berbagai rahasia buruk suaminya. Salma melangkah menuju lemari pakaian besar dan mencari sebuah map kulit hitam yang sering digunakan suaminya untuk menyimpan dokumen rahasia. Tangan Salma menemukan map tersebut di bawah tumpukan pakaian tebal. Saat dibuka, map itu berisi berbagai lembaran tagihan kartu kredit dan dokumen perbankan. Pandangan Salma langsung terkunci pada sebuah surat perjanjian pinjaman dana dari lembaga keuangan. Dokumen tersebut mencantumkan nama Bram sebagai peminjam utama. Parahnya, uang pinjaman tersebut tertulis jelas digunakan untuk membeli perhiasan emas bagi Ibu Desi. Salma segera mengambil ponsel pintarnya dan memotret setiap halaman dokumen tersebut dengan jelas. Bukti tambahan ini akan sangat berguna untuk memperkuat posisinya malam ini. Salma kembali turun ke lantai bawah bertepatan dengan selesainya proses pemasangan sistem pengunci. Pak Yanto memanggil Salma untuk melakukan pengaturan awal pada perangkat tersebut. Salma menempelkan ujung jari telunjuknya ke atas layar pemindai. Mesin tersebut merespons dengan kilatan cahaya hijau, menandakan sidik jarinya berhasil terekam. Salma lalu memasukkan 8 digit angka acak sebagai kata sandi utama. Pak Yanto mendemonstrasikan cara kerja sistem penguncian otomatis tersebut dengan sangat baik. Setelah kedua teknisi tersebut pamit pulang dan melajukan kendaraan mereka, Salma berdiri menatap pintu rumahnya yang kini telah berubah menjadi benteng pertahanan paling aman. Ia mengunci pintu utama dengan rapat, memeriksa setiap celah jendela, dan memastikan seluruh tirai ditutup sempurna. Rumah ini sekarang benar-benar terisolasi dari gangguan luar. Salma kembali duduk di ruang tamu untuk bersiap menghadapi suaminya. Menunggu di balik pintu. Malam semakin larut menyelimuti kawasan perumahan tersebut. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari arah taman belakang rumah, memecah keheningan yang menyelimuti seluruh ruangan. Angin malam berhembus cukup kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di luar sana.
Di dalam rumah, suasana terasa sangat berbeda. Salma telah menyalakan seluruh lampu utama di lantai bawah, membuat ruangan tersebut benderang tanpa sudut yang gelap. Wanita berusia 35 tahun itu telah selesai membersihkan diri dan menunaikan kewajiban ibadahnya. Ia kini mengenakan pakaian rumah yang sangat bersih dan rapi. Sebuah gamis katun panjang berwarna biru tua membalut tubuhnya, dipadukan dengan kerudung instan berwarna hitam pekat yang menjulur menutup dada. Salma sadar bahwa malam ini ia tidak boleh terlihat berantakan atau lemah. Penampilannya harus mencerminkan ketegasan, kekuatan, dan kesiapan mental penuh untuk menghadapi konflik besar yang akan segera meledak di depan matanya. Salma berjalan menuju dapur bersih yang terletak bersebelahan dengan ruang makan. Ia menyeduh secangkir teh kamomil hangat untuk menenangkan saraf-saraf tubuhnya yang mulai menegang. Asap tipis mengepul dari permukaan cangkir keramik tersebut, membawa aroma bunga yang menenangkan. Salma membawa cangkirnya menuju meja ruang tamu, tepat di samping map plastik merah yang berisi tumpukan bukti kejahatan finansial suaminya. Ia duduk bersandar di sofa empuk, membiarkan pikirannya mengembara ke masa-masa awal pernikahannya dengan Bram. Dulu, pria itu terlihat sangat bertanggung jawab dan berjanji akan melindungi Salma dari segala kesulitan hidup. Namun, janji manis tersebut menguap begitu saja seiring berjalannya waktu. Kehadiran Ibu Desi yang selalu menuntut dan mencampuri urusan rumah tangga mereka perlahan menghancurkan fondasi pernikahan tersebut. Salma merasa bodoh karena selama ini membiarkan harga dirinya diinjak-injak hanya demi menjaga nama baik keluarga besar suaminya. Ketukan pelan dari jarum jam dinding raksasa di sudut ruangan terus mengingatkan Salma bahwa waktu konfrontasi semakin dekat. Ia mengambil map merah tersebut dan kembali memeriksa isinya satu persatu. Halaman pertama adalah mutasi rekening tabungan bersama yang menunjukkan aliran dana sebesar 300 juta rupiah keluar tanpa seizinnya. Halaman kedua berisi foto-foto perjanjian pinjaman atas nama Bram yang ia temukan di kamar atas. Semuanya tersusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Salma menyadari bahwa uang 300 juta rupiah itu bukanlah jumlah yang kecil. Uang tersebut adalah hasil jerih payahnya mengelola bisnis pakaian, siang dan malam tanpa henti. Membayangkan keringatnya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dan kesombongan ibu mertuanya membuat darah Salma kembali mendidih. Namun, ia segera menarik napas panjang dan membuangnya perlahan. Emosi yang tidak terkendali hanya akan merusak rencana matang yang telah ia susun dengan sangat hati-hati sejak sore tadi. Untuk mengalihkan ketegangannya, Salma membuka ponsel pintarnya dan memeriksa aplikasi pemantau kamera keamanan rumah. Beberapa waktu yang lalu, ia telah memasang 4 buah kamera pengawas tanpa sepengetahuan Bram. 2 kamera menghadap ke arah garasi dan pagar depan, 1 kamera memantau ruang tamu, dan 1 lagi terpasang di lorong lantai atas. Melalui layar ponselnya, Salma bisa melihat kondisi luar rumah yang sepi. Jalanan aspal terlihat kering di beberapa bagian, meski sisa genangan air hujan masih memantulkan cahaya lampu jalan. Tidak ada tanda-tanda kedatangan mobil keluarga suaminya. Salma memastikan bahwa fitur perekam suara pada kamera ruang tamu telah diaktifkan secara maksimal. Ia membutuhkan bukti rekaman audio dan visual malam ini untuk berjaga-jaga jika Bram menggunakan kekerasan fisik atau mencoba memanipulasi cerita kepada pihak berwajib. Semua tindakan perlindungan diri telah dipersiapkan dengan sempurna oleh Salma, tidak meninggalkan celah sekecil apapun. Pukul 9 malam tepat, ponsel Salma bergetar singkat. Ada sebuah pesan masuk dari salah satu tetangganya yang ramah, Ibu Rini. Pesan tersebut berisi pertanyaan ringan mengenai resep masakan yang pernah Salma bagikan minggu lalu. Salma membalas pesan tersebut dengan sopan dan ramah, seolah tidak ada peristiwa besar yang sedang menantinya di rumah. Menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah hal penting, terutama karena Salma tahu keributan malam ini mungkin akan terdengar sampai keluar rumah. Setelah menutup aplikasi pesan singkat, Salma kembali meletakkan ponselnya di atas meja. Perutnya tidak terasa lapar, meski ia hanya makan sedikit saat senja tadi. Adrenalin di dalam darahnya menekan segala rasa lapar dan kantuk. Matanya menatap lurus ke arah pintu utama yang kini berlapis sistem keamanan elektronik canggih. Pintu kayu jati itu terlihat begitu kukuh dan tak tertembus,
persis seperti tekad yang kini tertanam kuat di dalam hati terdalam seorang Salma. Cahaya lampu sorot mobil tiba-tiba melintasi jendela depan rumah, menyapu dinding ruang tamu selama beberapa detik sebelum akhirnya berhenti. Layar kamera pengawas di ponsel Salma menyala otomatis, mendeteksi pergerakan di area garasi. Jantung Salma berdegup satu ketukan lebih cepat. Ia melihat mobil keluarga berwarna perak milik Bram terparkir di depan pagar. Di dalam layar, tampak suaminya turun dari kursi kemudi dengan wajah kelelahan, sementara Ibu Desi berjalan menyusul dari pintu penumpang dengan langkah gontai. Mereka terlihat lelah setelah seharian berada di acara syukuran keluarga besar. Salma merapikan kerudungnya, meminum sisa teh kamomil yang sudah mulai mendingin, dan berdiri tegap di tengah ruang tamu. Napasnya teratur. Matanya memancarkan ketenangan yang mematikan. Langkah kaki suaminya dan ibu mertuanya terdengar semakin jelas mendekati pintu utama. Saatnya telah tiba. Malam pembalasan yang elegan atas segala kesabaran yang dibuang percuma akhirnya dimulai detik ini juga. Malam pengusiran. Suara decit pagar besi yang dibuka secara paksa terdengar memecah keheningan malam. Bram dan Ibu Desi melangkah masuk ke area teras dengan langkah gontai. Wajah mereka terlihat sangat kelelahan setelah seharian penuh berdiri dan mengobrol di acara syukuran keluarga besar yang menguras energi. Ibu Desi terus menggerutu sepanjang jalan menuju pintu utama. Wanita parubaya itu mengeluhkan makanannya yang kurang enak, dekorasi gedung yang terlalu murah, dan sikap beberapa kerabat yang menurutnya kurang memberikan penghormatan. Bram hanya mengangguk pelan tanpa memberikan tanggapan berarti. Pria itu merogoh saku celana panjangnya, mencari kunci fisik pintu utama rumah. Namun, ketika ia mencoba memasukkan kunci tersebut ke dalam lubangnya, ujung logam itu sama sekali tidak bisa masuk. Bram mengerutkan keningnya, mencoba memutar dan menekan kunci itu lebih keras, tetapi usahanya sia-sia. Lubang kunci konvensional itu telah lenyap, digantikan oleh sebuah panel elektronik berwarna hitam mengkilap yang sama sekali belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada apa, Bram? Kenapa pintunya tidak segera dibuka? Ibu sudah sangat lelah dan ingin segera tidur, omel Ibu Desi dengan nada tinggi. Bram menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia menatap panel elektronik itu dengan kebingungan yang luar biasa. Pintunya berubah. Bu, tidak ada lubang kuncinya. Sepertinya Salma memanggil teknisi untuk mengganti kunci hari ini, jawab Bram setengah bergumam. Ia kemudian mengetuk pintu kayu jati itu dengan keras menggunakan punggung tangannya. Salma, buka pintunya. Salma, ini aku, teriak Bram dari luar. Suaranya menggema di udara malam yang dingin. Beberapa detik berlalu tanpa ada jawaban dari dalam. Ibu Desi yang mulai kehilangan kesabaran ikut memukul pintu dengan tas tangannya. Dasar menantu tidak tahu diri. Suami dan mertua pulang bukannya disambut, malah pintunya dikunci. Buka pintu ini sekarang juga. Salma, kamu jangan macam-macam dengan saya, teriak Ibu Desi dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Di dalam rumah, Salma berdiri tepat di balik pintu kayu tersebut. Ia bisa mendengar setiap makian dan teriakan yang dilontarkan oleh mertuanya dengan sangat jelas. Salma melirik ke arah layar kamera pemantau di ponselnya. Terlihat jelas wajah marah Ibu Desi dan ekspresi kebingungan Bram. Tanpa terburu-buru, Salma menekan layar panel elektronik dari bagian dalam. Bunyi klik mekanik terdengar tajam, menandakan baut pengunci telah terbuka. Salma menarik gagang pintu dan membukanya secara perlahan. Cahaya lampu dari ruang tamu menyorot lurus ke wajah Bram dan Ibu Desi. Salma berdiri tegak di ambang pintu, mengenakan gamis biru tuanya dengan kerudung hitam yang terpasang rapi. Tidak ada senyum penyambutan di wajahnya. Ekspresinya sangat datar dan dingin, membuat Bram seketika terdiam dan melangkah mundur satu langkah. Ibu Desi, yang tidak menyadari perubahan aura menantunya, langsung berkacak pinggang dan menunjuk wajah Salma dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas. Berani sekali kamu mengunci pintu utama di saat kami belum pulang. Kamu pikir rumah ini milik nenek moyangmu? Dasar perempuan kampung tidak tahu sopan santun. Kenapa kamu mengganti kunci pintu ini tanpa izin dari suami kamu? Sengaja ingin membuat kami kedinginan di luar,
Hah? Bentak Ibu Desi dengan napas memburu. Salma tidak langsung menjawab. Ia membiarkan gema teriakan mertuanya mereda di udara malam. Tatapan matanya kemudian beralih ke arah Bram yang tampak gugup. Rumah ini memang bukan milik nenek moyang saya, Ibu. Ucap Salma dengan nada suara yang sangat tenang, stabil, dan tanpa getaran sedikit pun. Tapi rumah ini dibeli menggunakan uang hasil keringat saya sendiri. Sertifikat hak milik rumah ini atas nama saya. Jadi, saya memiliki hak 100% penuh untuk mengganti seluruh sistem keamanan di properti milik saya, tanpa perlu meminta izin dari siapapun, termasuk dari anak laki-laki Ibu. Perkataan lugas dan tajam itu membuat Ibu Desi terperanjat. Ia tidak menyangka menantu yang selama ini selalu menunduk dan diam kini berani melawannya dengan kalimat yang sangat telak. Bram mencoba mengambil alih situasi. Salma, jaga bicaramu. Ini ibuku. Dan soal rumah ini, kita sudah menikah. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku juga. Jangan memperpanjang masalah remeh seperti ini. Buka jalannya, kami ingin masuk dan istirahat, kata Bram sambil mencoba melangkah maju. Namun, Salma tidak bergeser 1 sentimeter pun. Ia berdiri menghalangi jalan masuk dengan kokoh. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam rumah saya malam ini, tegas Salma. Wanita itu mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan map plastik berwarna merah yang sejak tadi ia bawa. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalam map tersebut, dan melemparkannya tepat ke dada Bram. Kertas-kertas itu melayang sesaat sebelum akhirnya berserakan di lantai teras. Bram menunduk dan melihat kertas-kertas tersebut. Wajahnya seketika pucat pasi. Itu adalah bukti cetak mutasi rekening tabungan bersama mereka. Angka 300 juta rupiah yang ditransfer ke rekening ibunya tercetak dengan sangat jelas dan tebal. Uang tabungan masa depan yang kita kumpulkan bersama. Kamu curi tanpa izin dan kamu berikan semuanya kepada ibumu. Kamu menggunakan uang hasil kerja kerasku untuk mendanai kesombongan keluargamu. Kamu mengira aku bodoh dan tidak akan pernah mengetahuinya. Cecar Salma dengan suara yang mulai meninggi, menembus pertahanan mental suaminya. Bram tergagap. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya meski udara malam terasa sangat dingin. Ia mencoba merangkai alasan palsu untuk membela diri. Ibu Desi yang melihat kebingungan anaknya, berusaha membaca kertas di lantai namun matanya tidak terlalu awas dalam gelap. Malam itu, babak baru dalam hidup Salma resmi dimulai. Tidak ada lagi toleransi untuk para parasit di rumahnya. Keributan di pagi hari. Sinar matahari pagi menembus celah tirai jendela ruang tamu, membawa kehangatan yang kontras dengan suasana dingin di dalam rumah. Salma membuka matanya perlahan. Semalaman ia tidak tidur di kamar utama yang berada di lantai atas. Wanita itu memilih duduk berjaga di atas sofa ruang tamu dengan posisi tubuh siaga. Suasana di luar rumah yang tadinya sepi kini terdengar berisik. Terdengar suara langkah kaki banyak orang dan ketukan keras yang bertubi-tubi pada permukaan pagar besi depan. Salma bangkit dari posisi duduknya, meregangkan otot punggungnya yang terasa kaku akibat posisi tidur yang kurang nyaman, lalu merapikan letak kerudung hitamnya. Ia melangkah menuju layar pemantau kamera keamanan yang terpasang di dinding lorong. Layar tersebut menampilkan rekaman langsung dari area luar rumah. Terlihat Bram dan Ibu Desi berdiri berdampingan di depan pagar. Kali ini mereka berdua tidak datang sendirian. Mereka membawa ketua rukun tetangga yang biasa disapa Bapak Haris, beserta 2 orang petugas keamanan perumahan yang mengenakan seragam biru tua. Beberapa warga sekitar juga terlihat mulai berkumpul dalam jarak yang cukup dekat, menonton keributan yang sengaja diciptakan oleh mertuanya di pagi buta. Wajah Ibu Desi terlihat sangat sombong dan angkuh, seolah merasa berada di atas angin karena berhasil membawa pihak berwenang lingkungan setempat untuk menekan menantunya. Bram berdiri di belakang ibunya dengan ekspresi wajah tegang. Sesekali pria itu berbicara kepada Bapak Haris sambil mengarahkan telunjuknya ke arah pintu rumah Salma. Salma menarik napas panjang hingga rongga dadanya terasa penuh, lalu menghembuskannya secara perlahan melalui mulut. Ia sudah menduga skenario murahan ini pasti akan terjadi. Mentalnya sudah dilatih dan disiapkan sejak semalam untuk menghadapi drama lanjutan yang dimainkan oleh suami beserta ibu mertuanya tersebut.
Wanita berpendirian teguh itu berjalan tenang kembali menuju meja ruang tamu. Ia mengambil map plastik merah yang sangat penting, yang berisi seluruh bukti mutasi rekening perbankan dan foto dokumen pinjaman hutang suaminya. Salma kemudian melangkah dengan mantap menuju pintu utama rumahnya. Jari telunjuk tangan kanannya menekan sensor pemindai sidik jari pada panel elektronik berwarna hitam. Terdengar bunyi mekanik yang sangat halus sebelum daun pintu berbahan kayu jati tebal itu terbuka sepenuhnya. Angin pagi langsung menerpa wajah Salma, namun ia tidak bergeming. Ia melangkah keluar menuju teras, mengunci kembali pintu utama dari luar, dan berjalan menghampiri pagar besi tempat kerumunan orang menunggunya. Bapak Haris yang melihat Salma keluar, segera mendekat ke jeruji pagar. Pria parubaya yang menjabat sebagai ketua lingkungan itu berdehem pelan, berusaha menengahi ketegangan yang terlihat jelas di wajah keluarga tersebut. "Selamat pagi, Ibu Salma. Mohon maaf saya harus mengganggu waktu istirahat pagi Ibu. Saudara Bram dan ibunya datang ke rumah saya subuh tadi. Mereka melaporkan bahwa Ibu telah mengunci mereka dari luar sejak semalam dan tidak mengizinkan suami Ibu sendiri untuk masuk ke dalam rumah. Sebagai ketua lingkungan, saya wajib menanyakan kebenaran dari laporan ini karena tindakan mengusir suami bisa memicu masalah hukum dalam rumah tangga," ucap Bapak Haris dengan nada suara yang berusaha terdengar netral dan bijaksana. Sebelum Salma sempat membuka mulut untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu Desi langsung memotong pembicaraan dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan agar para tetangga bisa mendengar keluhannya. Wanita parubaya itu mencengkeram besi pagar dengan kedua tangannya. Bapak Haris bisa lihat sendiri betapa kurang ajarnya perempuan ini. Suaminya lelah bekerja mencari nafkah, ibunya lelah setelah menghadiri acara keluarga, tapi kami malah dibiarkan kedinginan tidur di luar seperti pengemis. Perempuan ini sudah kehilangan akal sehatnya. Tolong perintahkan petugas keamanan untuk mendobrak pagar ini sekarang juga, teriak Ibu Desi penuh emosi. Salma menatap tajam ke arah mata mertuanya, membuat wanita tua itu sedikit menunduk menghindari kontak mata. Salma kemudian mengalihkan pandangannya kepada ketua rukun tetangga. "Bapak Haris, saya sangat menghargai kedatangan Bapak kemari untuk menjalankan tugas sebagai ketua lingkungan. Namun, cerita yang disampaikan oleh suami dan mertua saya itu adalah sebuah kebohongan besar yang memutarbalikkan fakta sebenarnya." Salma membuka map plastik merah yang ia pegang dan mengeluarkan selembar salinan sertifikat hak milik tanah dan bangunan yang sudah dilegalisasi. Ia menyodorkan kertas berharga tersebut melalui sela-sela jeruji pagar agar Bapak Haris bisa membacanya dengan jelas. Bapak bisa melihat nama yang tertera pada kolom kepemilikan sertifikat ini. Rumah ini 100% adalah aset pribadi saya yang saya beli 3 tahun sebelum pernikahan saya dengan Bram terjadi. Tidak ada satu keping uang pun dari pihak suami yang masuk untuk membeli properti ini. Oleh karena itu, secara hukum sah negara dan agama, saya memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menginjakan kakinya di rumah saya. Bapak Haris membaca dokumen tersebut dengan sangat teliti. Matanya membesar saat menyadari kebenaran ucapan Salma. Ketua lingkungan itu kemudian menatap Bram dengan pandangan bertanya. Bram seketika menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pagi masih terasa sejuk. Salma belum selesai berbicara. Ia mengeluarkan setumpuk kertas lain dari dalam map merah tersebut. "Alasan utama saya mengganti kunci dan tidak mengizinkan mereka masuk bukan karena saya kehilangan akal sehat. Alasan sebenarnya adalah karena laki-laki yang berdiri di samping Bapak Haris itu telah melakukan pencurian uang tabungan keluarga. Dia secara diam-diam memindahkan dana sebesar 300 juta rupiah hasil jerih payah saya berdagang, dan mengirimkan seluruh uang itu ke rekening ibunya tanpa sepengetahuan saya sedikitpun." Salma menunjukkan lembar mutasi rekening yang memuat deretan angka transfer tersebut. Suara bisik-bisik para tetangga yang menonton seketika meledak. Mereka yang tadinya bersimpati kepada Ibu Desi kini berbalik memberikan tatapan sinis dan mencemooh keluarga tersebut. Bapak Haris mengembalikan dokumen itu kepada Salma dan menghela napas panjang. Ia menepuk bahu Bram dengan keras. "Mas Bram, ini urusan internal pencurian dan masalah kepemilikan aset pribadi. Saya dan pihak keamanan perumahan tidak memiliki wewenang untuk memaksa Ibu Salma membuka pintunya.
Sebaiknya Anda dan ibu Anda pergi dari sini sebelum warga semakin marah melihat perilaku Anda, tegas Bapak Haris. Ibu Desi menahan rasa malu yang luar biasa. Wajahnya memerah padam. Ia menarik lengan Bram dengan kasar dan berlalu dari hadapan rumah itu diiringi sorakan cibiran dari tetangga sekitar, meninggalkan Salma yang berdiri tegak sebagai pemenang di pagi hari itu. Surat panggilan hukum. Hari berganti menjadi minggu sejak insiden pengusiran di pagi yang memalukan tersebut. Salma telah membersihkan seluruh barang pribadi milik suaminya dan menyimpannya di dalam kardus-kardus besar yang ditumpuk rapi di sudut garasi. Ketenangan mulai kembali menghiasi hari-hari Salma. Wanita itu bisa kembali memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan bisnis pakaian daring yang sempat terhambat akibat beban pikiran rumah tangganya. Laba penjualannya melonjak tajam seiring dengan peluncuran koleksi busana muslim terbaru yang langsung habis dipesan oleh pelanggan dari berbagai kota. Kebebasan ruang gerak di dalam rumah tanpa adanya campur tangan ibu mertua yang selalu mengkritik setiap sudut ruangan membuat suasana hati Salma menjadi jauh lebih damai. Ia rutin membersihkan lantai marmer, merawat tanaman hias di halaman belakang, dan menata ulang perabotan ruang tamu agar terlihat lebih segar. Tidak ada lagi piring kotor yang sengaja ditinggalkan di meja makan, dan tidak ada lagi suara bentakan yang menuntut pelayanan layaknya seorang pembantu. Semuanya berjalan sempurna sesuai dengan keinginannya. Namun, kedamaian itu pecah pada hari Rabu siang ketika seorang kurir berseragam resmi datang mengantarkan sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum ternama. Kurir tersebut meminta tanda tangan Salma sebagai bukti penerimaan dokumen penting. Setelah kurir itu pergi melesat dengan sepeda motornya, Salma duduk di kursi ruang kerja dan membuka amplop tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat surat somasi sekaligus panggilan hukum yang ditandatangani oleh seorang pengacara yang disewa oleh Bram. Membaca barisan kalimat formal yang dicetak dengan tinta hitam tersebut membuat aliran darah Salma kembali berdesir cepat. Dalam surat itu, pihak Bram mengklaim secara sepihak bahwa rumah mewah yang saat ini ditempati oleh Salma merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Mereka menuntut agar Salma segera membagi dua nilai jual properti tersebut, atau mengizinkan Bram kembali tinggal di sana. Jika tuntutan konyol itu tidak dipenuhi dalam waktu 1 minggu, pihak Bram mengancam akan membawa masalah ini ke meja pengadilan negeri dengan tuduhan penguasaan aset secara sepihak. Salma tertawa sinis membaca deretan klaim palsu tersebut. Betapa rendah dan putus asanya seorang laki-laki yang sudah tertangkap basah mencuri uang istrinya, kini berani menyewa jasa penasihat hukum demi merampas sisa aset yang jelas-jelas bukan miliknya. Salma menyadari bahwa ini adalah awal dari puncak konflik yang sebenarnya. Bram dan keluarganya tidak akan menyerah begitu saja karena mereka sangat membutuhkan uang dan tempat tinggal mewah untuk menjaga gengsi sosial mereka di mata kerabat. Salma tidak boleh gegabah. Ia meraih telepon genggamnya dan menghubungi nomor seorang sahabat lamanya semasa kuliah yang kini berprofesi sebagai pengacara litigasi yang sangat handal, bernama Rian. Salma menceritakan kronologi kejadian secara runtut, jelas, dan tanpa ada detail yang ditutupi. Ia menjelaskan tentang pembelian rumah yang terjadi jauh sebelum tanggal akad nikah, pencurian dana tabungan sebesar 300 juta rupiah, serta penemuan dokumen pinjaman hutang untuk pembelian perhiasan emas ibu mertuanya. Rian mendengarkan dengan saksama di ujung telepon. Pengacara cerdas itu langsung memberikan instruksi hukum yang sangat strategis. Ia meminta Salma mengumpulkan seluruh bukti fisik, mulai dari akta jual beli tanah yang mencantumkan tanggal transaksi, buku tabungan masa lalu yang membuktikan sumber dana pembelian rumah murni dari hasil bisnis pakaian, hingga surat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta kekayaan yang sempat mereka tanda tangani atas desakan Salma sendiri sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian pranikah itu adalah kartu as yang paling mematikan. Dulu, Bram menandatanganinya dengan malas karena merasa tidak akan pernah bercerai, sementara Salma bersikeras membuatnya demi melindungi bisnis yang sedang ia rintis. Berbekal dokumen legal negara tersebut, segala tuntutan pembagian harta yang diajukan oleh pengacara Bram menjadi gugur secara otomatis dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Rian juga menyarankan agar mereka tidak menunggu panggilan pengadilan, melainkan memukul balik dengan mengirimkan surat undangan mediasi terbuka kepada pihak keluarga besar Bram. Salma menghabiskan sisa hari itu dengan membongkar brankas besinya,
memindai seluruh dokumen legalitas yang diminta oleh Rian, dan merapikan semuanya ke dalam satu wadah penyimpanan data elektronik. Ia bekerja dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, memastikan tidak ada satu halaman pun yang terlewatkan. Malam harinya, Salma menyeduh kopi hitam pekat untuk menemani waktu kerjanya menyusun draft rincian kerugian finansial yang ia alami selama menikah dengan pria manipulatif tersebut. Ia menghitung setiap peser uang yang dikeluarkan untuk membiayai listrik, air, pajak bumi bangunan, hingga biaya makanan harian yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Angka total yang muncul di layar komputer membuat Salma menggelengkan kepala. Ratusan juta rupiah telah ia bakar demi menghidupi parasit. Menjelang tengah malam, persiapan amunisi hukumnya telah selesai dengan sempurna. Surat undangan pertemuan keluarga resmi dicetak, mencantumkan hari Minggu sebagai waktu pelaksanaan di ruang pertemuan sebuah restoran tertutup. Salma menutup layar komputernya dengan senyuman puas. Jika Bram dan ibu mertuanya menginginkan perang terbuka di atas meja hukum, Salma akan memberikan pertempuran paling memalukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Menggelar fakta di meja bundar. Ruang pertemuan eksklusif di lantai 2 restoran mewah itu terasa sangat dingin, sedingin es yang membeku di dalam dada Salma. Lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya kuning keemasan tidak mampu menghangatkan suasana ruangan yang kaku tersebut. Salma duduk dengan postur tubuh sangat tegak di salah satu sisi meja bundar berbahan kayu mahoni yang memanjang. Ia mengenakan setelan jas kerja wanita berwarna abu-abu gelap, dipadukan dengan kemeja putih bersih dan kerudung sutra berwarna senada yang menjuntai rapi. Di sebelah kirinya, duduk Rian, sahabat sekaligus pengacara cerdas yang telah menyiapkan seluruh amunisi hukum untuk menghancurkan kesombongan keluarga suaminya. Tepat di seberang meja, duduklah Bram, Ibu Desi, seorang pria berjas rapi yang merupakan pengacara sewaan mereka, serta paman tertua dari pihak keluarga Bram yang sengaja diundang oleh Salma sebagai saksi utama sekaligus perwakilan tetua keluarga. Wajah Bram tampak pucat dan gelisah, sementara Ibu Desi masih berusaha mempertahankan raut wajah angkuh, melipat kedua tangannya di atas meja sambil sesekali membuang muka. Keheningan yang mencekam itu akhirnya dipecahkan oleh suara deheman dari pengacara pihak Bram. Pria berjas hitam itu membuka sebuah map dan mulai berbicara dengan nada suara yang sangat meremehkan, seolah kemenangannya sudah berada di depan mata. Pengacara tersebut membacakan kembali poin tuntutan mereka, bersikeras bahwa properti yang ditinggali oleh Salma saat ini adalah bagian dari harta bersama Gonogini yang dihasilkan selama masa pernikahan berlangsung. Ia bahkan menggunakan dalih bahwa Bram sebagai kepala keluarga memiliki porsi hak yang sama besar atas nilai ekonomi bangunan tersebut, dan menuduh Salma telah melakukan tindakan penguasaan sepihak yang melanggar hukum perkawinan. Paman tertua Bram mengangguk-angguk perlahan, termakan oleh runtutan bahasa hukum yang terdengar meyakinkan dari pengacara tersebut. Ibu Desi tersenyum sinis, menatap tajam ke arah mata Salma seolah memberikan sinyal bahwa menantunya itu akan segera hancur dan kehilangan segalanya. Salma sama sekali tidak terpancing emosi. Ia membiarkan pengacara itu menyelesaikan seluruh omong kosongnya hingga kalimat terakhir. Begitu pria itu menutup mulut, Salma menoleh ke arah Rian dan memberikan anggukan kecil. Rian tersenyum tipis, membuka tas kerja kulit miliknya, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru gelap. Rian meletakkan map tersebut tepat di tengah meja bundar, mendorongnya perlahan ke arah pengacara pihak lawan. Salma kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap lurus ke arah paman tertua Bram yang duduk di ujung meja. Dengan suara yang sangat jernih, lantang, dan tidak memiliki nada keraguan sedikit pun, Salma mulai berbicara. Ia meminta paman tersebut untuk membaca sendiri dokumen sah bersertifikat negara yang berada di halaman pertama map biru itu. Dokumen tersebut adalah surat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta kekayaan secara mutlak, yang ditandatangani oleh Salma dan Bram tepat 3 bulan sebelum hari pernikahan mereka dilangsungkan, disahkan di hadapan notaris berlisensi, dan terdaftar secara resmi di kantor urusan agama tingkat kota. Pengacara Bram buru-buru mengambil dokumen tersebut. Matanya bergerak cepat menyusuri deretan pasal dan ayat yang tertulis di atas kertas bersegel resmi itu. Seketika, raut wajah pengacara tersebut berubah drastis menjadi seputih kertas. Keringat dingin mulai bermunculan di dahi pria berjas hitam itu. Ia menoleh ke arah Bram dengan tatapan marah dan berbisik keras,
mempertanyakan mengapa kliennya itu sama sekali tidak pernah memberitahukan keberadaan surat perjanjian pemisahan harta yang sangat krusial ini. Bram tergagap. Wajahnya menunduk dalam-dalam menyembunyikan rasa malu yang luar biasa, tidak mampu memberikan jawaban apapun. Dokumen tersebut secara otomatis menggugurkan seluruh klaim harta bersama yang baru saja mereka ajukan. Semua ancaman hukum yang mereka susun menjadi tidak berharga sama sekali. Namun, Salma belum selesai. Hantaman utamanya baru saja akan dimulai. Wanita cerdas itu mengambil tumpukan kertas kedua dari dalam map miliknya. Ia membagikan salinan lembaran mutasi rekening bank tersebut kepada semua orang yang duduk di meja itu, termasuk kepada paman tertua Bram. Salma kemudian menjelaskan dengan suara lantang bahwa selama ini, suaminya tidak pernah memberikan nafkah yang layak. Sebaliknya, pria pembohong itu telah mencuri uang hasil keuntungan bisnis pakaian miliknya sebesar 300 juta rupiah secara bertahap. Salma menunjukkan bukti transfer yang mengalir langsung ke rekening pribadi Ibu Desi. Ia juga mengeluarkan salinan surat perjanjian pinjaman berkalung bunga tinggi atas nama Bram yang digunakan untuk membeli perhiasan emas sang ibu mertua. Paman tertua Bram terbelalak kaget membaca tumpukan bukti kejahatan finansial tersebut. Pria tua itu membanting kertas itu ke atas meja, lalu menunjuk wajah keponakannya dengan jari gemetar. Kemarahan meledak di ruangan itu, bukan dari pihak Salma, melainkan dari pihak keluarga besar suaminya sendiri yang merasa sangat dipermalukan oleh kelakuan hina Bram dan ibunya. Puncak pertempuran ini dimenangkan oleh Salma tanpa perlu menaikkan nada suaranya, membiarkan kebenaran yang telanjang menghancurkan reputasi para parasit itu hingga berkeping-keping. Koper di teras depan. Keesokan harinya, awan mendung menggelayut rendah di atas kawasan perumahan eksklusif tersebut, seolah ikut merasakan kejatuhan mental keluarga pihak lawan. Halaman depan rumah Salma tampak lengang. 5 buah kardus berukuran sangat besar serta 3 buah koper kain tebal telah tersusun sangat rapi di sudut teras, tepat di bawah lindungan atap agar tidak terkena rintik gerimis. Kardus-kardus tersebut berisi seluruh barang pribadi, pakaian, sepatu, hingga pernak-pernik tidak berguna milik Bram yang selama ini mengotori ruangan rumah. Salma telah meminta bantuan 2 orang asisten rumah tangga sewaan dari lembaga penyalur tenaga kerja untuk membersihkan seluruh jejak kehidupan suaminya dari setiap sudut kamar. Tidak ada satu benang pun yang tertinggal. Wanita itu memastikan rumahnya benar-benar bersih dari energi negatif masa lalu. Tepat pada pukul 10 pagi, sebuah mobil bak terbuka yang disewa secara mandiri berhenti di depan pagar besi yang terkunci rapat. Bram turun dari sisi kiri kemudi dengan langkah yang sangat gontai. Penampilan pria itu terlihat sangat berantakan. Kemejanya kusut, rambutnya tidak tersisir rapi, dan lingkaran hitam tebal menghiasi bagian bawah matanya. Semalaman, ia habis dimaki-maki oleh paman tertuanya di hadapan seluruh anggota keluarga besar. Aib pencurian uang sebesar 300 juta rupiah itu telah menyebar dengan sangat cepat, membuat Bram dan ibunya dikucilkan oleh kerabat mereka sendiri. Ibu Desi bahkan tidak berani ikut datang mengambil barang-barang ini. Kesombongan dan keangkuhan wanita parubaya itu telah hancur lebur berkeping-keping, digantikan oleh rasa malu yang sangat luar biasa karena rahasia kemewahan palsunya telah terbukti dibiayai menggunakan uang haram hasil mencuri keringat menantunya sendiri. Bram berjalan mendekati pagar dengan kepala menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah kamera pengawas yang ia tahu terus mengawasinya. Salma keluar dari balik pintu utama. Langkah kakinya terdengar mantap menapaki lantai teras. Ia mengenakan pakaian kasual yang sangat nyaman, membuktikan bahwa hari ini bukanlah hari yang menegangkan, melainkan hari perayaan kebebasannya. Salma menekan tombol pada alat pengendali jarak jauh, membuat pagar besi otomatis itu bergeser terbuka secara perlahan, memberikan akses bagi Bram untuk mengangkut barang-barang sampahnya. Pria pembohong itu melangkah masuk dengan ragu-ragu. Ketika jarak mereka hanya tersisa 2 meter, Bram tiba-tiba menjatuhkan lututnya ke atas lantai keramik teras. Ia mulai menangis tersedu-sedu, memohon ampun, dan mengemis agar Salma memberikan satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki rumah tangga mereka yang telah hancur total. Bram memohon agar perceraian tidak dilanjutkan, beralasan bahwa ia sangat mencintai Salma dan berjanji akan mencari pekerjaan baru untuk mengembalikan seluruh uang yang telah ia curi bersama ibunya. Mendengar permohonan murahan tersebut,
Salma sama sekali tidak merasa kasihan. Hatinya telah mengeras bagaikan baja. Ia berdiri tegak menatap laki-laki menyedihkan yang sedang bersimpuh di dekat ujung sepatunya itu. Salma berkata dengan suara yang sangat dingin dan datar, bahwa cinta tidak akan pernah mencuri masa depan pasangannya. Ia menegaskan bahwa uang 300 juta rupiah itu biarlah menjadi biaya pembuangan sampah beracun dari dalam hidupnya. Salma memperingatkan Bram untuk segera mengangkat seluruh kardus itu ke atas mobil bak terbuka dalam waktu kurang dari 15 menit, atau ia akan memerintahkan petugas keamanan perumahan untuk melemparkan semua barang itu ke tempat pembuangan akhir di ujung jalan. Kesabaran Salma sudah benar-benar habis. Tidak ada ruang negosiasi sedikit pun yang tersisa. Menyadari bahwa tangisannya sama sekali tidak berguna, Bram akhirnya bangkit berdiri dengan susah payah. Tubuhnya bergetar menahan tangis dan penyesalan yang terlambat datang. Dengan sisa tenaga yang ada, pria itu mulai mengangkut kardus dan koper miliknya satu persatu ke atas bak mobil. Keringat bercampur air mata membasahi wajahnya yang dulu selalu terlihat tampan dan percaya diri. Tetangga sebelah rumah yang kebetulan sedang menyirami tanaman hanya menonton adegan memalukan itu dalam diam, memberikan tekanan batin tambahan bagi Bram. Setelah kardus terakhir berhasil dinaikkan, Bram menoleh ke arah Salma untuk terakhir kalinya. Namun Salma sudah membalikkan badan dan berjalan masuk ke dalam rumah. Pintu kayu jati itu tertutup rapat. Disusul bunyi klik otomatis dari sistem keamanan canggih. Pagar besi kembali bergeser menutup, mengusir Bram secara permanen, dan mengakhiri babak terburuk dalam sejarah kehidupan seorang Salma. Udara segar di ruang tamu. Beberapa minggu berlalu sejak pengusiran permanen tersebut dilaksanakan. Rumah mewah berlantai 2 itu kini sedang mengalami transformasi besar-besaran. Salma tidak ingin menyisakan satupun kenangan buruk yang menempel pada dinding maupun perabotan rumah. Ia menyewa tim desainer interior profesional dan puluhan pekerja bangunan untuk merenovasi ulang tata letak ruang utama. Sofa kulit berwarna coklat gelap peninggalan masa lalu yang sering diduduki oleh mantan ibu mertuanya telah ia sumbangkan ke panti asuhan, diganti dengan kursi-kursi minimalis berwarna putih cerah yang memancarkan aura ketenangan. Dinding ruang tamu yang dulunya kusam kini dicat ulang menggunakan warna krem muda yang memberikan kesan sangat luas dan bersih. Udara di dalam rumah terasa sangat segar. Wangi aromaterapi lavender terus mengalir dari sudut-sudut ruangan, menyapu bersih aroma kebusukan kebohongan yang selama ini mencekik pernapasan Salma. Kebebasan ruang gerak ini membuat produktivitasnya meningkat tajam tanpa batasan. Fokus pikiran yang tidak lagi terbebani oleh konflik rumah tangga membuat bisnis pakaian daring milik Salma berkembang pesat melampaui batas kewajaran. Ruang kerja di lantai 1 telah ia rombak menjadi sebuah studio mini untuk keperluan pemotretan produk terbarunya. Pesanan membludak setiap hari, membuat omzet penjualannya meroket hingga ratusan juta rupiah per bulan. Salma akhirnya merekrut 10 orang karyawan baru untuk membantunya mengelola proses pengemasan barang dan layanan pelanggan secara profesional. Karyawan-karyawan tersebut bekerja di area garasi samping yang telah disulap menjadi ruang kantor sementara yang sangat nyaman dan berpenyejuk udara. Kehidupan finansial Salma meroket sangat tinggi, membuktikan bahwa selama ini akar penyebab segala kesulitan dan kelelahan mentalnya murni berasal dari keberadaan lintah darat berkedok suami dan ibu mertua. Setelah benalu itu disingkirkan, pohon kesuksesannya langsung berbunga dengan sangat lebat. Di tengah kesibukan mengelola bisnis yang terus membesar, Salma tidak melupakan urusan legalitas kebebasannya. Proses persidangan gugatan cerai di pengadilan agama berjalan dengan sangat lancar dan cepat. Karena surat perjanjian pranikah telah menyortir seluruh masalah harta kekayaan, dan pihak Bram sama sekali tidak berani menampakkan batang hidungnya di ruang sidang akibat rasa malu yang telanjur menyebar luas di kalangan keluarga besarnya, majelis hakim menjatuhkan putusan cerai secara mutlak dalam waktu singkat. Surat akta cerai yang dicetak menggunakan kertas tebal berlambang negara itu kini telah berada di dalam genggaman tangan Salma. Dokumen tersebut adalah bukti kemenangan akhir, sebuah lembaran resmi yang memutuskan ikatan hukum apapun antara dirinya dengan pria parasit itu selamanya. Malam hari setelah surat akta cerai itu tiba, Salma duduk sendirian di balkon lantai atas rumahnya. Angin malam berhembus lembut menerpa wajahnya. Ia menyesap secangkir coklat panas sambil memandang kerlip lampu perkotaan dari kejauhan. Tidak ada air mata kesedihan,
Tidak ada rasa kehilangan yang membekas di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah sebuah batu raksasa seberat ratusan kilogram baru saja diangkat dari atas bahunya. Rumah tangga yang dipertahankan menggunakan rasa iba dan ketundukan pasrah, hanya akan menghancurkan masa depan seorang wanita. Salma belajar bahwa ketegasan dalam melindungi martabat dan hasil keringat sendiri bukanlah sebuah bentuk keegoisan, melainkan wujud rasa syukur atas akal sehat yang diberikan oleh Tuhan. Udara segar yang dihirupnya malam itu merupakan awal dari lembaran hidup yang benar-benar baru, lembaran yang akan ia tulis sendiri menggunakan tinta kesuksesan yang gilang gemilang. Kedamaian yang sempurna. 6 bulan kemudian, kehidupan Salma telah berubah total menjadi versi terbaik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, matahari bersinar sangat cerah menyinari taman belakang rumah yang kini dipenuhi oleh berbagai macam bunga anggrek bermekaran. Salma sedang duduk bersantai di teras kayu dekat kolam ikan kecil, menikmati sarapan paginya dengan tenang. Ia mengenakan tunik santai berwarna pastel yang dipadukan dengan kerudung sederhana. Wajahnya terlihat jauh lebih muda, cerah, dan memancarkan aura kedamaian yang sempurna. Tidak ada lagi kerutan kelelahan atau kantung mata hitam yang dulu selalu menemani hari-harinya. Ia telah berhasil mengubah duka lara menjadi energi penggerak yang maha dahsyat. Kebebasan absolut yang ia raih dengan susah payah kini menjadi harta karun paling berharga yang ia pelihara setiap detiknya. Bisnis busana muslim yang dikelola Salma kini tidak sekadar berjualan secara daring melalui layar telepon genggam. Keuntungannya yang berlipat ganda telah memungkinkan wanita mandiri tersebut untuk membuka 2 buah toko fisik beraliran modern di pusat perbelanjaan terbesar kota ini. Merek pakaiannya mulai dikenal luas oleh masyarakat berkat kualitas jahitan yang rapi dan desain yang elegan. Salma bahkan sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar pemberdayaan pengusaha perempuan muda. Dalam setiap kesempatan berbicara di atas panggung, ia selalu menekankan betapa pentingnya kemandirian finansial bagi seorang wanita, dan betapa krusialnya memiliki perjanjian pranikah sebelum melangkah ke jenjang pelaminan. Pengalaman pahitnya ia jadikan pelajaran berharga bagi banyak orang agar tidak jatuh ke dalam lubang manipulasi yang sama. Masa lalu tentang Bram dan ibu mertuanya sama sekali tidak pernah lagi melintas di pikiran Salma. Sesekali ia mendengar kabar angin dari kerabat jauh bahwa Bram kini terpuruk dalam hutang yang menumpuk, bekerja serabutan siang dan malam demi melunasi tagihan perhiasan ibunya, serta tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ibu Desi yang dulunya sangat sombong kini dikabarkan jatuh sakit karena depresi kehilangan gaya hidup mewah palsunya, dan tidak ada satupun keluarga besar yang sudi datang menjenguk akibat tabiat buruknya di masa lalu. Salma mendengar berita tersebut tanpa reaksi emosional. Ia tidak bersorak gembira, tidak pula merasa kasihan. Baginya, mereka hanyalah orang asing yang sedang menuai hasil dari benih kejahatan dan keserakahan yang mereka tanam sendiri. Keadilan alam semesta selalu bekerja dengan cara yang sangat akurat dan tepat waktu. Pagi itu, sebelum beranjak menuju toko barunya, Salma berdiri di depan cermin besar yang terletak di lorong utama rumah. Ia mematut penampilannya sekali lagi. Pantulan di cermin menunjukkan sosok perempuan kuat, bermartabat, dan penuh wibawa. Rumah mewah berlantai 2 ini, mobil yang terparkir di garasi, bisnis yang berkembang pesat, dan seluruh saldo di dalam rekeningnya adalah murni hasil tetesan keringatnya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang ditinggalkan di tengah hujan deras tidak akan hancur meleleh, melainkan tumbuh menjadi baja yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Salma tersenyum manis kepada dirinya sendiri, mengambil kunci mobil dari atas meja kaca, dan melangkah keluar rumah dengan penuh keyakinan. Pintu utama terkunci otomatis di belakangnya, menjaga benteng kedamaian tersebut. Kisah panjang tentang pengkhianatan dan pembalasan elegan ini akhirnya ditutup dengan akhir yang sangat indah, membuktikan bahwa setelah badai yang paling gelap sekalipun, fajar kesuksesan pasti akan bersinar dengan sangat terang bagi mereka yang menolak untuk menyerah. Kisah Salma adalah bukti nyata bahwa kelembutan dan diamnya seorang wanita bukanlah sebuah kelemahan yang bisa diinjak-injak tanpa konsekuensi. Kesabaran selalu memiliki batas, dan setiap orang berhak untuk membela harga diri, ketenangan mental, serta hasil jerih payahnya sendiri. Terkadang, langkah paling menyakitkan, yaitu memutus rantai hubungan dengan orang-orang manipulatif yang bertindak layaknya benalu,
justru merupakan langkah pertama dan paling krusial menuju kedamaian hidup yang sesungguhnya. Perjalanan Salma mengajarkan kita satu pelajaran penting. Kemandirian secara finansial dan ketegasan mental adalah benteng pertahanan terbaik yang tidak akan pernah bisa dirobohkan oleh kesombongan siapapun. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah tegas dan elegan yang diambil oleh Salma dalam menghadapi suami serta ibu mertuanya? Apakah kalian setuju dengan keputusannya? Atau kalian punya pandangan lain? Tuliskan pendapat serta pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian mendukung keberanian wanita untuk mandiri dan tegas. Share cerita ini ke teman, sahabat, atau keluarga kalian agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk berani menetapkan batasan diri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup dan drama emosional lainnya di saluran ini.